Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Jadi hari ini aku vlognya tentang apakah iguana bisa menularkan rabies. Karena baru-baru ini banyak beredar viral cuy, hewan anjing ya, tapi itu gigit seorang anak, terus anaknya kena rabies. Dan dari yang aku baca itu memang tidak ditreatment, sampai akhirnya anaknya itu mengalami hidrophobia, yang mana takut air, terus dia meninggal. Aku bacanya segitu ya, nggak tahu, kalau salah tolong benerin guys. Nah, karena kita vlognya tentang hewan, maksudnya YouTube-nya tentang hewan ya, dan mungkin dari beberapa orang banyak yang penasaran, dan bahkan ada yang DM aku juga, bang apakah iguana itu bisa menularkan yang namanya rabies. Terus aku jadi, oh iya ya, bisa nggak ya? Soalnya kan kayak ya reptil yang namanya iguana gitu, bisa aja punya gigi, punya mulut, pasti bisa gigit lah ya, baik sengaja maupun tidak sengaja ya cuy. Intinya mereka bisa gigit gitu. Terus aku baca googling, ternyata yang bisa menularkan rabies itu, si rabies itu adalah mamalia guys. Manusia malah bisa tuh kan menyusui ya kan, mamalia kan. Jadi kayak ya pokoknya mamalia ya. Di kasusnya adiknya ini tadi tuh anjing, terus bisa kucing, anjing, terus apa lagi kalau mamalia ya, itulah kalian tahulah yang menyusui, pokoknya hewan yang menyusui itu bisa menularkan rabies. Sementara iguana itu tidak, karena dia masuk reptil, aku baca pokoknya ada kok di Google gitu. Nah untungnya setelah aku baca itu terus, oh untungnya tidak bisa menularkan ya. Dan yang bisa menularkan ini dengan catatan ya, tadi kalau ada anjing itu biasanya anjingnya liar guys. Jadi kalau misalnya peliharaan terus dijaga dan dirawat dengan baik, ya nggak masalah, nggak bakalan rabies. Rabies tuh dari virus dari luar gitu kalau nggak salah. Dan kalau sudah sampai hidrophobia, aku baca-baca, alias hidrophobia itu takut air, nggak bisa minum. Jadi minum tuh kayak ketakutan gitu guys, kayak nggak bisa masuk mulut, keluar terus kan. Itu kabarnya tidak bisa selamat, dan itu sangat memedenkan ya, sangat mengerikan lah. Kalau menurutku sudah sangat fase yang sangat apa ya, yang ngeri. Tubuh kita butuh cairan dari minuman, dan tubuhnya menolak juga, jadi ya dehidrasi bisa, nggak tahu sih, tapi akhirnya meninggal dunia. Kasihan ya, turut berduka cita guys. Anyway, selain itu tadi ya, berita yang dikabarkan tadi, iguana di sini berita bahagianya adalah sudah mulai ada yang menunjukkan positif hamil nih guys. Jadi positif hamil setelah berkali-kali kawin ini sepertinya sudah, itu akan melembung perutnya guys. Jadi perutnya melembung seperti ini, walaupun belum ada bulat-bulat ya, itu tetap sudah bisa dikatakan hamil. Dan ini sudah fix, yang di kandang umbaran sudah memasuki level 90 dari 100 lah ya, nggak ding, 80 lah, 80 dari 100 iguana jantan yang birahi. Karena udah lihat nih, apakah kalian pernah lihat selama ini aku ngevlog iguana ini? Pasti nggak pernah kan. Soalnya akhir-akhir ini mereka mulai berubah warna ya, jadi warnanya akan lebih cerah untuk yang jantan. Betina juga kadang-kadang juga, tapi yang paling banyak adalah jantannya. Kepalanya jadi putih, dalamnya jadi kelihatan hitam gitu. Ini juga kan tuh, bahkan aku ada 1, 2, 3 nih, 4, 5, terakhir dihitung kan tuh 6. Itu agak belum full. Terus ini udah kejar-kejaran nih 7. Ini udah ada mau praktek nih malan. Nih lihat nih, siapa tahu kawin di depan mata ya. Soalnya betinanya diem aja, betinanya malah makan tuh, makan sawi yuk. Tapi nggak tahu nih jantannya pintar nggak nih. Kadang-kadang tuh ada jantan yang lebay guys, jadi dia gigitnya harus kayak ini tadi, mangapnya tuh harus pol-polan, padahal betinanya diem aja tuh. Betinanya sama sekali tidak ngelawan, maju pun tidak. Sikat bro, ayo praktek di depan kamera. Kemarin aku kasih makan pepaya kan, lagi ngiris-ngiris pepaya, siram-siram air, tiba-tiba aku lihat ada 1 ekor yang habis kawin, selesai kawin, siram lagi, ada lagi ternyata yang lagi kawin. Jadi 2 ekor kawin tuh tanpa pengetahuanku, bisa-bisanya. Soalnya tidak bersuara ya mereka, mau kawin kayak mau duel, mau lompat-lompat, iguana itu tidak ada suaranya cuy, tidak ada suaranya dia.
Sambil muter sini ya, siapa tahu ada yang kawin kah. Tidak ada cuy. Ini keren banget nih. Wuhu. Ini aku kasih nama siapa tuh ya? Aku lali guys. Rexy bukan? Rexy itu yang mana sih? Aku ngasih nama iguana sampai lupa sendiri, kebanyakan kasih nama. Nah tuh. Oke, ngomong-ngomong lanjut tadi ya, ngomong-ngomong tentang gigitan iguana. Ini kan musim birahi, jadi tidak menutup kemungkinan iguana punya kalian tuh gigit kalian. Kalau jantan, betina pun juga bisa ya. Kalau birahi, mereka pengen kawin kan, terus jadi apa, efeknya jadi ganas itu tadi, dan bisa gigit kalian. Nah, kalau ada yang tanya, bang pernah digigit iguana? Pernah, di bagian sini nih paling parahku. Terus di bagian tangan sudah tidak terhitung. Terus kaki belum pernah, jangan sampai. Terus udah sih wajah sama tangan doang guys. Nah itu ada beberapa cerita. Yang mata ini mungkin yang pernah nonton dulu aku pernah jelasin juga. Jadi aku lagi sapu-sapu gini, sapu-sapu di bawah gini kan. Terus dulu kanangnya bukan ini sih, dulu yang masih lama gitu guys, di sini nih. Pokoknya ya mirip kayak gini lah, tapi TKP ya. Aku lagi sapu-sapu gini, set, di atas ada tangkringan. Nah ini kesalahan yang harus jangan kalian lakukan lah ya. Jadi ada tempat tangkringan tuh, kalian harus jaga jarak. Misalnya kalian ngapain melakukan aktivitas di sini, ini kan deket banget nih. Ini jangan sampai ya, jangan sampai cuy. Soalnya kalau begitu kayak gini lah ya, misi apa mereka adegannya. Jadi si iguananya di sini nih, hijau itu, gedenya sejabrik. Jadi di sini nggak ada ukuran yang sejabrik, 150-an cm, jadi gede 2 kali lipatnya ini kan. Lagi nyapu di bawah sini, set, aku kan nunduk nih, set. Dari depan, jadi dari tangkringan seperti ini nih, tiba-tiba si iguana tuh lompat, atau nggak tahu lompat atau nyerang atau gimana ya, soalnya kejadiannya super cepat, jelas kayak ditojok gitu guys. Dan aku nggak ngerasain sakit pertama kalinya. Ini sambil lihat iguana kawin, aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Beberapa menit kemudian kayak perih dikit, tapi yang dirasakan pertama adalah ada yang mengalir di pipi gitu guys. Kirain saya nangis, ternyata tidak. Ternyata itu darah keluar dari sini. Seret, aku ngaca, ini keren nih. Aku ngaca, ternyata memang sudah meletak ini guys. Meletak ya apa ya? Kulitnya kebuka, soalnya ini kan kelopak mata kan bawah. Gitu. Nah terus ya udah, singkat cerita berdarah, dikasih air dulu, dibersihin pakai air, disemprot gitu. Kalau untuk sakitnya sih 1 sampai 10 aku bilang cuma 5 guys, sumpah nggak begitu sakit, nggak begitu yang wah sakit itu nggak. Padahal kalau dilihat itu serem. Jadi kayak ada ngopek gitu kulitnya. Nah terus habis itu disemprot pakai air, pakai air keran tuh, di kayak cuci muka gitu. Terus sudah dikeringin pakai tisu, kapas, terus kapas dikasih betadine. Udah kasih betadine. Tadinya tuh mau dijahit guys, tapi kayaknya kalau dijahit nanti akan menimbulkan bekas luka yang lumayan gede kan, jadi kayak keloid gitu kan. Terus makanya aku pastikan tidak pakai, aku memutuskan untuk tidak dijahit, dan akhirnya sembuh sendiri 3 bulan, kurang lebih 4 bulan tuh masih agak kelihatan dikit, tapi udah sembuh gitu. Aku ngitung tuh 4 bulan, kurang lebih 4 bulan lah berarti. 4 bulan baru sembuh sampai saat ini. Kalau kalian lihat lebih dekat sini ada kayak garis nih, jadi dia gigitnya gini nih, soalnya di sini juga ada kayak garis-garis. Jadi benar-benar telak ya gini, gitu. Dan saya tidak rabies ya coy. Itu dia. Oke, yang membedakan enggak sih, tapi reptil sudah ditulis tidak menularkan rabies ya. Nggak tahu teknisnya gimana, padahal ya sama-sama kayak gigit gitu ya. Ada air liurnya katanya gitu sih. Tapi kayak enggak sih. Walaupun ada iguana di liar sana, di alam sana, mungkin juga tidak bisa menularkan rabies. Soalnya mereka reptil gitu. Bahkan aku baca ada yang nyamuk guys, dari nyamuk. Jadi wah amit-amit ya cuy. Jadi mungkin nyamuknya gigit atau sedot darah anjing rabies, terus si nyamuk nemplok lagi di manusia, bisa aja tuh. Tapi kejadiannya sangat-sangat jarang dan amit-amit lah ya. Nah, nyamuk ki random banget ya, dia tiba-tiba terbang, set, gigit itu. Kita nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pelihara anjing, nggak pelihara kucing, nggak pelihara mamalia, tahu-tahu rabies kan. Tidak lucu rabiesnya dari nyamuk. Begitu cuy. Jadi itulah pengalamanku digigit iguana. Ya jelas mereka digigit. Soalnya kadang-kadang aku agak dilema guys, bang itu gigit gak? Itu pertanyaan yang sangat
gimana ya, kalau orang yang nggak sabar atau orang yang malas jelasin ya, kalau nggak mau gigit pelihara boneka aja tuh. Tapi kan jawaban yang sangat apa ya, kalau orang baru pertama mau main reptil dijawab kayak gitu kan jadi males ya sebenarnya. Aku memposisikan diri jadi kayak gitu kan, males banget ya. Jadi aku jelasin dengan sangat apa ya, sangat real dengan kenyataannya ya. Yuk bisa gigit. Jadi waktu birahi terutama itu mereka bisa atau ada kemungkinan lebih besar gigit daripada nggak birahi. Nggak birahi pun kadang-kadang kalau mereka lagi teritorial atau lagi apa ya, marah ngamuk gitu ya, kita jaga jarak. Jadi yang mau pelihara iguana juga harus siap dengan resikonya juga ya, bisa gigit mereka nih, bisa gigit. Kalau nyakar sebenarnya nggak bisa. Jadi kalau orang aku habis dicakar iguana tuh aku bingung juga ya, kayak gimana dia nyakarnya guys, soalnya dia nggak punya kemampuan kayak misalnya deketin kalian terus dia gini, tuh nggak bisa guys. Biasanya kalau ada luka cakar di seseorang itu biasanya dia ditemplokin dia apa? Dipanjati lah guys. Jadi dia lompat terus nempel ke kita set. Nah nempelnya dia itu kan pakai kuku. Nah itu bagian kuku tuh nempel di kulit terus biasanya kegaruk gitu dari langsung sobek kayak gitu coy. Jadi kayak udah cakar tuh nggak bisa gigit, bisa gigit. Testimoni saya pernah. Entah lompat atau gimana ya, tapi soalnya kan gini kan nunduk, jadi dia kayak lompat terus cuas. Kejadiannya cepet banget, ya ada sedetik kayak dipukul Mike Tyson kayak. Dengan cakar, dengan gigi. Begitu cuy. Ini bocor BTW. Jadi kalau kalian lihat nih dari tadi, bang kok kolamnya airnya dikit, bocor jebule guys. Ini tukangnya lagi aku panggil, katanya dia tadi chat WA ini apa jenenge, katanya ada bekas baut apa gitu. Ya udah biarin aja, tambah turun terus kurang antek ini asat engko sesuai guys, habis airnya. Aduh, begitu guys. Oke, jadi gitu ya cuy, iguana tidak menularkan rabies, jadi silahkan pelihara iguana, belinya di Silawot. Kita ready stock di IG aja, langsung DM di Instagram kita silawot_, atau WA di deskripsi cuy, nanti langsung dibalas. ATB-nya, harganya, price list-nya ada di situ semua. Kirim sekarang resmi Silawot dengan video ini seluruh Indonesia. Saya sudah menemukan jasanya dan terima kasih untuk seseorang di sana yang sudah memberikan linknya ya cuy. Terima kasih banyak. Yang jelas ini sekarang seluruh Indonesia bisa kirim, garansi sampai di sana. Kalau mati bisa refund atau diganti iguana lagi gitu. Oke, silakan melihara iguana. Asik kok kalau kalian ngikutin channel kita terus kan. Pelihara iguana tuh asik, pelihara dinosaurus modern ya cuy. Cuma gini mereka gak gigit. Kalau kan orang biasanya orang baru gitu masuk sini terus bang itu gigit gak, masih gigit gak, pegang aja nggak apa-apa tuh. Cuman yang dipegang harus dilihat yang mana ya. Jangan yang ini sebenarnya juga bisa. Aku juga nggak kebal ya sama gigitan iguana ya, walaupun setiap hari ketemu, setiap hari ini, cuman harus bisa tahu sikon lah ya cuy, dan body language tentunya. Body language dia tuh ya hampir 80% ketebak lah, sisanya mengejutkan. Jadi kalau gini nih masih aman, walaupun dia birahi dan galak gitu nih, dipegang nggak apa-apa kepalanya, cas betina semua soalnya. Yaudah gitu dulu vlog kali ini, thank you, subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap bermain kita vlog ini visual kalian semoga bisa menginspirasi kalian dari gua tahu reptil lah ya guys, bye bye.